Assalamualaikum sahabat sejuta. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Bayangkan seorang kakek renta, tubuh kurusnya gemetar menahan lapar, berjalan tertatih di tengah hutan lebat yang sunyi. Tiba-tiba, jeritan memilukan memecah keheningan, suara makhluk yang terluka parah, terjerat perangkap manusia serakah. Dengan tangan gemetar, kakek itu berusaha menolong, padahal dirinya sendiri hampir tak mampu bertahan hidup. Siapa sangka, pertolongan kecil itu justru menjadi awal dari sebuah kisah besar yang akan mengubah nasibnya selamanya. Namun sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung kami dengan like, komen, dan subscribe channel ini agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like, komen, dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Fajar baru saja menyembul di balik lipatan kabut ketika kakek Hasan menyalakan tungku kecil di bilik kayu sederhananya. Asap tipis mengepul, membawa aroma kayu basah yang digerus hujan semalam. Di dinding bambu, tergantung cangkul tua, gulungan tali rotan, dan parang yang gagangnya mulai retak. Perutnya perih menahan lapar, namun matanya tetap bening, seolah memelihara secercah sabar yang tidak mau padam. Seperti pagi sebelumnya, ia berbisik lirih memohon kekuatan kepada Allah, lalu menyampirkan karung goni di punggung kurusnya dan melangkah menuju hutan. Jalan setapak itu licin oleh lumut, menyelinap di antara paku hutan dan akar beringin yang menonjol seperti urat nadi raksasa. Embun menitik dari ujung daun, membasahi lengan tuanya. Burung rangkong terdengar jauh, memecah sunyi dengan suara berat. Kakek Hasan bergerak pelan, menimbang setiap pijakan, sesekali berhenti untuk menghela napas panjang. Di kepalanya berputar rencana sederhana untuk hari ini. Mengambil rotan secukupnya, menukar sebagian di warung, sisanya untuk mengikat atap bilik yang merembes. Hidup tidak pernah ramah, tetapi ia menolak menyerah. Hutan di depannya kian rapat. Cahaya matahari di tapis dedaunan jatuh sebagai serpih-serpih keemasan di tanah yang gelap. Tiba-tiba udara pecah oleh satu suara. Jeritan panjang dan parau. Bukan suara burung. Bukan juga desis ular. Jeritan itu memantul di batang-batang pohon, mengiris nadi pagi yang masih rapuh. Kakek Hasan tersentak. Langkahnya berhenti. Parang di pinggang terasa berat. Jantungnya berdegup cepat. Ia menajamkan telinga. Jeritan itu datang lagi, lebih dekat, bergetar oleh rasa sakit. Naluri tuanya menuntunnya menembus rimbun semak. Ia mendorong daun-daun lebar, mengangkat akar yang melintang, menyingkap tirai liana yang menjuntai. Di balik semak pandan, ia menemukannya. Seekor orang utan muda. Bulu coklatnya berlumur tanah dan darah. Pergelangan kakinya terjerat kawat yang disembunyikan rapi oleh pemburu. Mata hewan itu lebar. Gerimis ketakutan berkilat di sana. Dada kecilnya naik turun cepat, menahan nyeri yang menggigit. Lutut kakek Hasan gemetar. Rasa iba merayap, hangat sekaligus menyakitkan. Ia tahu betul bahaya yang mengintai. Orang utan dewasa bisa saja berada dekat, mengawasi dalam diam. Pemburu pun bisa muncul kapan saja. Tetapi menutup mata dan membiarkan makhluk itu binasa, rasanya mengkhianati nurani yang selama ini menyelamatkan dirinya sendiri dari jadi batu. Ia menelan ludah, lalu menjatuhkan diri berlutut di sisi hewan yang meringis itu. Tenang, kita akan coba. Bisiknya pelan, lebih sebagai doa daripada janji. Ia merogoh parang dan menilai jerat kawat yang menancap ke kulit. Luka itu dalam. Daging memerah. Terbelah. Setiap gerak kecil memantik jeritan. Kakek Hasan mengatur napas. Tangannya yang tua tetap stabil seperti saat ia dulu mengangkat bayi pertamanya. Bertahun-tahun silam, sebelum kemalangan mencabut semuanya dari hidupnya. Perlahan, ia membuka simpul kawat dengan mata pisau yang tumpul di ujung agar tidak menambah robek. Ia menyelipkan sepotong kain yang dirobek dari sarungnya, menahan darah yang merembes. Angin bergerak.
Ranting berderak di atas sana. Kakek Hasan menoleh cepat ke kanopi. Hanya daun yang berbisik. Hanya cahaya yang bergeser. Ia kembali fokus. Jerat itu keras kepala. Menolak lepas. Ia mengganti sudut tusuk. Menggesek kawat sedikit demi sedikit. Orang utan muda itu megap-megap. Kadang berusaha menarik kakinya. Kadang pasrah memeluk tanah. Peluh dingin mengalir di pelipis kakek Hasan. Waktu seperti mengulur. Menguji batas belas kasih. 3 kali parang terselip. 2 kali bilahnya membentur batu kecil. Pada upaya keempat, kawat itu akhirnya menyerah. Bunyi kecil bagai desah logam patah. Kaki hewan itu bebas, meski luka menganga. Kakek Hasan secepatnya membalut dengan kain, menyisakan ruang agar darah masih bisa mengalir dan kaku tidak memerangkap. Ia menciprati luka dengan air dari botol bambu, menahan nyeri yang membuat hewan itu kembali menjerit. Lalu, dengan suara pelan dan ritme yang menenangkan, ia mengusap punggung berbulu lembut itu. Jeritan berubah menjadi isak pelan. Mata coklatnya menatap, tidak lagi liar, seolah memahami bahwa tangan ini datang untuk menyelamatkan, bukan menyakiti. Di kejauhan, suara mesin memecah hening. Dengung rendah mulai jelas. Kakek Hasan menegang. Truk bak terbuka. Orang-orang yang melintas saban pekan untuk memeriksa tebangan kayu milik juragan. Sekali 2 kali ia sudah melihat jerat-jerat seperti ini di rute yang sama. Ia menoleh ke arah jalan tanah yang tercetak ban. Suara mesin bertambah dekat. Waktu untuk bersembunyi lenyap. Kakek Hasan mengambil keputusan kilat. Ia mengangkat tubuh orang utan muda itu dengan hati-hati. Beratnya memaksa punggung tua itu melengkung, tetapi ia menggigit rapuhnya. Hutan bukan sekadar rumah bagi pepohonan. Hutan adalah tempat rahasia menunggu untuk dijaga. Ia memeluk makhluk itu seperti memeluk amanah, lalu menapaki jalan yang berbeda, memotong ke arah sungai kecil di balik bukit tanah merah. Setiap langkah adalah perjuangan. Lumpur menahan telapak, akar menjerat mata kaki, dahan berduri menggores kulit lengannya. Orang utan itu menggeliat pelan, membiarkan kepalanya bersandar di bahu kakek Hasan. Napas hewan itu panas di lehernya. Ia menatap ke depan. Di hadapannya menjulur batang pohon tua tumbang yang membentuk jembatan sempit di atas aliran sungai. Air menderas, menelan suara dengan gemuruh. Ia naik ke batang itu, merasakan licin lumut menantang keseimbangan. Sedikit saja salah, keduanya akan terhempas ke air deras. Truk di kejauhan melintasi jalan, suara mesin memantul lalu menjauh. Hutan kembali memeluk sunyi. Kakek Hasan menapaki jembatan alam itu perlahan, menahan gemetar pada lutut yang lelah. Ketika kakinya menyentuh tanah sisi seberang, ia menghela napas panjang. Jauh di dalam dadanya, sesuatu bergetar. Antara syukur dan takut. Antara lega dan cemas atas kemungkinan yang belum selesai. Ia menempuh jalur yang nyaris terlupakan, rute lama yang dulu dipakai para peramu madu hutan. Tanah di sini masih perawan, wangi getah pohon meresap ke udara. Di balik rumpun rotan, tiba-tiba sebuah bayang bergerak. Kakek Hasan berhenti. Dari sela daun, sepasang mata mengamati. Besar, bening, dan penuh kewaspadaan. Orang utan betina dewasa. Tubuhnya kokoh, bulu lebih tebal, bahu lebar. Ia berdiri pada dahan rendah, memantau pergerakan kakek Hasan dan anak muda yang terkulai di gendongannya. Detik-detik pecah seperti kaca. Kakek Hasan menurunkan pandangannya, memperkecil tubuh, menunjukkan isyarat damai. Ia mengambil beberapa langkah condong ke tanah, menyisihkan pandang langsung yang bisa ditafsir ancaman. Orang utan betina itu menggeram rendah, suara yang menggulung seperti lontar angin dari perut bumi. Kakek Hasan memejam sebentar, menyisihkan ketakutan yang menggigiti jari. Ia berbisik pelan, kata-katanya lirih seperti doa yang dihembuskan daun. Kita tolong ia. Kita selamatkan ia. Tidak lebih dari itu. Hening menggantung. Lalu, seolah menerima kabar dari bahasa yang tidak diucapkan, orang utan betina itu turun setengah langkah,
tidak lagi menegang setegang tadi. Matanya masih awas, tetapi tidak liar. Kakek Hasan kembali melangkah, menepi sedikit agar tetap memberi ruang. Mereka berpapasan dalam diam yang ganjil dan mulia. Saat jarak tinggal selembar daun, hewan betina itu menunduk sebentar, mengendus udara di sekitar anak yang terpangku. Bau darah, bau manusia, bau hutan. Sejenak, dunia merapat, menahan napas bersama. Kakek Hasan meneruskan perjalanan. Jarak ke biliknya tidak lagi jauh, tetapi jalur menanjak dan tanah licin memperlambat langkah. Matahari merayap ke atas, menyalakan uap dari tanah basah. Peluh bercampur lumpur di dahinya. Setiap hembus napas bagai menarik duri dari dada. Namun ia tidak berhenti. Di kepalanya berputar kenangan akan anak lelaki yang hilang di arus sungai bertahun lalu. Wajah istrinya yang pergi didahului demam yang tak tertolong. Penderitaan adalah guru yang keras. Tetapi darinya ia belajar bahwa tangan yang menolong tidak pernah kehilangan arah. Ketika bilik kayunya muncul di balik rumpun pisang, rasa lega menjalar hangat. Ia menurunkan beban selambat mungkin di atas tikar pandan yang kering. Orang utan muda itu meringkuk lemah. Matanya berkilau oleh lelah. Kakek Hasan mengambil kendi tanah liat, menuangkan air ke dalam mangkuk, dan menyodorkan seteguk pada hewan itu. Ia menyiapkan ramuan sederhana dari daun sirih dan sedikit kunyit yang ditumbuk, menepuk halus di sekitar balutan agar bengkak mereda. Setiap sentuhan diukur, setiap usapan dijaga. Di luar, angin membawa aroma hujan baru. Langit menggelap, guntur menumbuk lembut dari kejauhan. Kakek Hasan menutup separuh jendela kayu, meninggalkan celah untuk cahaya. Ia memungut buah pisang yang setengah matang, mengupasnya, lalu memotong kecil-kecil. Orang utan muda itu mencium, lalu menggigit ragu. Potongan kedua ia lahap lebih berani. Kakek Hasan mengulas senyum kecil. Senyum yang bisa saja tidak dilihat siapapun, tetapi tetap tumbuh untuk menyala dalam dirinya sendiri. Langkah kakek Hasan terhenti ketika tanah di luar berderak pelan. Bukan guntur, bukan ranting jatuh. Ada berat yang menghampiri, menekuk rumput dan menekan tanah basah. Ia menahan napas. Hujan pertama mulai turun, mengetuk atap bilik dengan bunyi halus. Di ambang pintu, menembus tirai hujan tipis, siluet besar berdiri. Bulu coklatnya mengilap oleh basah. Dada naik turun pelan, mata redup tetapi tajam, memantulkan kilau pucat dari langit kelabu. Suara napasnya berat, terdengar sampai ke ruang kecil di mana kakek Hasan berlutut di sisi makhluk muda yang baru saja ia selamatkan. Hujan turun semakin deras, mengetuk atap bilik kayu dengan ritme yang tak teratur. Kakek Hasan masih berlutut di samping orang utan muda yang terbaring lemah di tikar pandan. Jantungnya berdegup tak beraturan, bukan hanya karena khawatir pada hewan yang ia rawat, tetapi juga karena sosok besar yang kini berdiri di ambang pintu. Siluet itu bergerak perlahan, bulu basahnya meneteskan air, menimbulkan jejak kecil di tanah becek di luar rumah. Orang utan betina dewasa itu berdiri tegap, matanya menatap tajam ke arah kakek Hasan. Pandangan itu bukan hanya sekadar naluri binatang, ada sesuatu yang lebih dalam, seolah menimbang niat lelaki tua itu. Kakek Hasan berusaha menenangkan diri. Ia tahu jika ia salah gerak, makhluk besar itu bisa mengamuk dan menghancurkan biliknya dalam sekejap. Dengan perlahan, ia menggeser tubuhnya, memperlihatkan orang utan muda yang kini sudah berbalut kain dan terlihat lebih tenang setelah diberi makanan. Ia mengangkat tangannya pelan, telapak terbuka, tanda ia tak punya maksud jahat. "Lihatlah, aku hanya menolong," bisiknya lirih. Meski ia tahu makhluk itu mungkin tak mengerti bahasa manusia. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Orang utan betina itu tidak menyerang, tidak juga mengaum. Ia justru melangkah masuk. Kepalanya menunduk rendah agar tidak terbentur langit-langit bilik yang pendek. Tubuhnya yang besar memenuhi ruangan, membuat udara di dalam semakin sesak. Mata kakek Hasan melebar, tetapi ia tetap menahan diri agar tidak mundur panik. Orang utan betina itu mendekat, lalu mengendus anaknya yang terbaring lemah. Ia mengeluarkan suara rendah, seperti rintihan panjang yang penuh iba.
Tangannya yang besar dan berbulu menyentuh perlahan kaki yang terluka itu, lalu menoleh kepada kakek Hasan, seolah-olah mengerti bahwa balutan sederhana di sana adalah hasil kerja tangan manusia itu. Suasana hening. Hanya suara hujan di luar dan napas berat ketiga makhluk berbeda dunia itu yang terdengar. Kakek Hasan merasa dadanya menghangat. Ada keajaiban yang tak terucapkan ketika makhluk hutan liar mempercayai manusia, apalagi setelah sekian lama hutan hanya mengenal manusia sebagai ancaman. Malam itu, mereka bertiga berada dalam satu bilik kecil. Kakek Hasan menambahkan kayu ke tungku agar tetap hangat. Asap tipis membubung, menyebarkan aroma kayu kering. Orang utan muda akhirnya tertidur dengan tenang, sementara induknya tetap berjaga di sisi, sesekali melirik ke arah kakek Hasan, tapi tanpa permusuhan. Ketika dini hari menjelang, suara ayam hutan dari kejauhan menandakan pergantian waktu. Hujan reda, meninggalkan bau tanah basah yang pekat. Kakek Hasan terlelap sebentar, tetapi ia terbangun saat mendengar suara berat dari luar. Ia mengintip melalui celah dinding bambu. Di kejauhan, terlihat cahaya lampu senter bergerak di antara pepohonan. Beberapa suara lelaki terdengar samar, disertai tawa kasar. Itu pasti para pemburu yang tadi memasang jerat. Tubuh kakek Hasan merinding. Ia tahu jika mereka menemukan orang utan itu di rumahnya, ia bisa dituduh macam-macam, bahkan bisa celaka. Ia menoleh ke dalam. Induk orang utan masih duduk diam, tapi telinganya bergerak, jelas menyadari ancaman yang mendekat. Kakek Hasan harus mengambil keputusan cepat. Ia berjalan ke pintu, menutup celah dengan kain seadanya, lalu berbisik pelan. Kita harus pergi sebelum mereka menemukan kalian. Dengan isyarat tangan, ia mencoba mendorong induk orang utan agar bangkit. Anehnya, makhluk besar itu seperti mengerti. Ia meraih anaknya dengan lembut, menggendongnya di dada. Mata mereka bertemu sejenak, dan kakek Hasan bisa merasakan ikatan yang aneh, seolah mereka berbagi rahasia yang sama, rasa takut pada manusia yang tamak. Ia membuka pintu perlahan, mengintip jalan tanah di depan bilik. Cahaya senter masih jauh, tetapi semakin mendekat. Dengan hati-hati, ia menuntun induk orang utan menuju jalan setapak di belakang rumah yang jarang dipakai orang. Jalan itu menembus semak lebat, penuh lumpur dan akar. Perjalanan itu sunyi, hanya suara langkah mereka dan gemericik air dari dedaunan yang masih menetes. Kakek Hasan menahan napas setiap kali mendengar teriakan samar para pemburu. Ia tahu hutan ini, ia tahu jalur kecil yang bisa menuntun mereka jauh dari ancaman. Akhirnya mereka tiba di sebuah bukit kecil yang dipenuhi pohon besar. Dari atas sana, terlihat sungai berliku dengan kabut tipis yang menggantung. Induk orang utan berhenti, menatap ke arah kakek Hasan sekali lagi. Tatapan itu panjang, penuh arti, seolah ingin mengucapkan terima kasih dengan cara yang hanya bisa dimengerti lewat hati. Lalu, tanpa suara, induk itu melompat ke dahan terdekat, membawa anaknya yang masih lemah. Dalam beberapa gerakan gesit, keduanya lenyap di balik rimbun kanopi. Kakek Hasan berdiri tertegun. Dadanya sesak oleh campuran lega dan kehilangan. Ia menyandarkan diri pada batang pohon besar, menutup mata, dan menarik napas panjang. Namun rasa aman itu hanya sebentar. Dari arah rumahnya, ia mendengar suara gaduh. Kayu dipukul, bambu digedor, lalu terdengar teriakan kasar. Para pemburu itu sudah sampai, dan mereka pasti akan mencari jejak. Kakek Hasan menatap hutan di sekelilingnya. Ia tahu hari-hari tenangnya sudah berakhir. Ia baru saja menantang juragan kayu dan para pemburunya tanpa ia sadari. Dan kini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi menjelang dengan cahaya pucat menembus celah dedaunan. Embun masih menggantung di ujung daun. Tapi ketenangan hutan retak oleh suara kasar yang memecah udara. Teriakan pria-pria terdengar jelas, bercampur bunyi langkah kaki berat yang meremas ranting dan dedaunan kering. Cari jejaknya. Jerat kita kosong. Pasti ada yang melepas. Suara seorang lelaki tua, kasar dan penuh amarah, menggelegar di udara. Kakek Hasan menempelkan punggungnya pada batang pohon besar. Napasnya ditahan sedalam mungkin.
Keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara pagi masih dingin. Ia tahu, jika para pemburu itu menemukan dirinya di sekitar sini, semua alasan tidak akan berarti. Bagi mereka, ia hanyalah penghalang, seorang kakek miskin yang bisa dituduh apa saja. Suara langkah-langkah itu makin dekat. Kakek Hasan menunduk, melihat bekas tanah yang diinjaknya tadi. Lumpur lembek jelas merekam jejak kakinya. Ia menelan ludah. Hanya masalah waktu sebelum mereka menemukannya. Dengan hati-hati, ia melangkah mundur, menyusuri jalur samar di balik akar beringin. Jalur ini hanya ia kenal, karena dulu sering digunakan untuk mencari madu hutan. Ranting-ranting kecil memukul wajah dan lengannya, tapi ia tak peduli. Yang penting, ia harus menghilangkan jejak. Ia berhenti sejenak di sebuah aliran sungai kecil. Tanpa pikir panjang, ia turun ke air yang dingin menggigit. Ia berjalan menyusuri arus, berharap air bisa menghapus jejak langkahnya. Sungai itu dangkal, hanya sebatas lutut, tapi cukup untuk menutupi pijakan kakinya. Di balik semak, ia mendengar suara langkah berat semakin dekat. Pak Juragan bilang orang tua itu sering mondar-mandir di hutan. "Jangan-jangan dia yang urus semua ini," teriak salah satu pemburu. Kakek Hasan menahan napas. Tubuhnya merendah di balik batu besar. Hatinya bergetar mendengar nama Juragan disebut. Juragan kayu yang selama ini menekan hidupnya, mengambil lahan warga, dan menebang pohon tanpa peduli akibatnya. Jika benar ia yang memerintahkan, maka ini bukan sekadar pemburu biasa. Ini perang antara orang miskin melawan orang berkuasa. Air sungai mengalir deras, menutup suara langkahnya. Ia terus berjalan mengikuti arus, hingga mencapai sebuah tikungan tajam. Di sana, air mengalir ke dalam gua kecil yang gelap. Gua itu pernah ia lihat ketika masih muda, tapi ia tak pernah berani masuk terlalu jauh. Namun kali ini, tak ada pilihan lain. Dengan tubuh gemetar, ia menyelinap masuk ke dalam gua. Bau tanah basah menusuk hidungnya, dan kegelapan menelan pandangan. Ia meraba dinding lembab, menahan diri agar tidak terpeleset. Air dingin mengalir deras di kakinya, membawa suara gemuruh yang menutupi semua bunyi lain. Di luar, suara para pemburu kian samar. Jejaknya hilang. "Cari ke arah sungai," teriak mereka. Kakek Hasan menutup mulutnya dengan tangan, menahan napas agar tak terdengar. Ia merapatkan tubuh ke dinding gua, menunggu dengan sabar. Detik demi detik terasa seperti jam panjang. Hingga akhirnya, suara mereka semakin menjauh, tertelan oleh suara hutan. Ia menghela napas lega, tapi tubuhnya masih gemetar. Ia tahu ini hanya sementara. Juragan dan para pemburunya tidak akan berhenti. Mereka akan terus mencari, dan cepat atau lambat, mereka akan tahu siapa yang menolong orang utan itu. Kakek Hasan melangkah keluar dari gua setelah yakin keadaan aman. Cahaya matahari menembus pepohonan, menyilaukan matanya yang lelah. Ia berdiri di tepian sungai, memandang hutan yang begitu luas, lalu berbisik lirih. "Aku hanya menolong makhluk yang terluka. Apakah harus kubayar dengan nyawaku?" Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang berbeda sejak ia menolong orang utan muda itu. Seolah hutan sendiri kini memperhatikannya, menimbang setiap langkahnya. Dan entah bagaimana, ia merasa akan ada balasan yang tak terduga menanti, entah itu kebaikan, atau bahaya yang lebih besar. Suara burung enggang menggema di atas kanopi, memberi tanda pagi benar-benar telah datang. Kakek Hasan menoleh ke arah jalur lama yang menuntun ke dalam hutan lebih dalam. Jalur itu jarang dilewati, penuh misteri, tapi juga menyimpan rahasia yang bahkan juragan kayu pun belum ketahui. Dengan langkah berat, ia memutuskan mengikuti jalur itu. Sebab satu hal yang ia sadari, sejak semalam, hidupnya sudah tidak bisa kembali tenang. Ia telah terikat dengan nasib hutan, dan dengan makhluk yang ia selamatkan. Langkah kakek Hasan semakin dalam menembus jalur yang sudah lama ia tinggalkan. Jalur itu dipenuhi semak berduri dan akar pepohonan raksasa yang menjulur seperti ular tua. Hanya sedikit cahaya matahari yang menembus rimbun dedaunan,
membuat jalanan basah tampak seperti lorong gelap. Nafasnya berat, tapi semangatnya tetap menyala. Ia tahu, setiap langkah menjauhkan dirinya dari para pemburu yang mengincar. Udara di hutan bagian dalam terasa berbeda. Lebih lembab, lebih sunyi, dan setiap suara kecil terdengar berlipat-lipat. Suara serangga berdengung, tetesan air jatuh dari daun tinggi, dan angin membawa aroma tanah basah bercampur lumut. Kakek Hasan menajamkan pendengaran, karena di tempat asing ini, bahaya bisa muncul kapan saja. Di sebuah tikungan tajam, ia berhenti. Matanya menangkap sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah batu besar menjulang di tengah jalan, bentuknya seperti gerbang alam. Di bawah batu itu, ada celah yang tertutup semak, seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia menyingkap semak dengan hati-hati, lalu masuk ke celah sempit itu. Ternyata di baliknya terbuka sebuah lembah kecil yang tersembunyi. Pohon-pohon tinggi mengelilinginya, dan di tengah lembah, ada sebuah mata air jernih yang memancar keluar dari retakan batu. Airnya bening berkilauan, mengalir membentuk sungai kecil yang berliku. Udara di sini terasa sejuk, penuh dengan aroma bunga liar yang tumbuh di tepi mata air. Kakek Hasan tertegun. Ia belum pernah menemukan tempat seindah ini. Ia berlutut, menciduk air dengan telapak tangannya, lalu meminumnya. Rasanya segar luar biasa, seolah menyalakan kembali tenaga yang hampir habis. Ia membasuh wajah, lalu duduk di tepi mata air, menatap pancuran jernih itu dengan hati bergetar. Subhanallah, tempat ini seperti surga yang tersembunyi, gumamnya lirih, matanya berkaca-kaca. Namun keindahan itu segera terganggu. Dari balik pepohonan, terdengar suara dahan patah. Kakek Hasan terlonjak, tangannya refleks meraih parang tumpul di pinggangnya. Ia menahan napas, menunggu. Beberapa detik kemudian, muncullah sosok yang sangat dikenalnya. Induk orang utan yang semalam mendatanginya, kini muncul lagi dengan anaknya yang masih lemah dalam gendongan. Kakek Hasan tercengang. Bagaimana mungkin mereka juga tahu tempat ini? Induk orang utan itu menurunkan anaknya di dekat mata air, lalu membiarkannya minum. Ia menatap kakek Hasan sejenak, lalu mengeluarkan suara rendah, seperti sebuah sapaan. "Apa ini, tempatmu?" bisik kakek Hasan, meski tahu takkan ada jawaban. Namun, dalam hatinya, ia merasa seperti sedang diajak berbagi rahasia. Seolah hutan sendiri mempertemukan mereka di sini. Ia merasakan ikatan aneh antara dirinya, orang utan itu, dan mata air jernih yang kini ada di hadapannya. Kakek Hasan menatap sekeliling. Ia sadar, jika tempat ini sampai diketahui juragan kayu, maka surga kecil ini akan hancur. Mata air akan dikuasai, pohon-pohon ditebang, dan hutan akan kehilangan nyawanya. Ia mengepalkan tangan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa memiliki sesuatu yang harus dijaga, sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Di tengah lamunannya, tiba-tiba terdengar suara samar dari kejauhan. Suara para pemburu, meski redup, mulai mendekat. Kakek Hasan tersentak. Mereka pasti mengikuti jejak air atau suara langkah yang tak sengaja ia tinggalkan. Ia menoleh pada induk orang utan, lalu berbisik lirih. "Kita harus sembunyi. Tempat ini tidak boleh mereka tahu." Induk orang utan mengeluarkan suara rendah, lalu menarik anaknya ke balik pohon besar yang berlubang. Kakek Hasan sendiri merunduk di balik batu besar di dekat mata air. Napasnya ditahan, jantungnya berdegup kencang. Tak lama, cahaya senter menari di antara pepohonan. Suara para pemburu makin jelas. Jejaknya ke arah sini. Aku yakin orang tua itu bersembunyi di sekitar hutan dalam. Kakek Hasan menggertakkan gigi. Jika mereka menemukan tempat ini, segalanya akan berakhir. Ia hanya punya satu pilihan, melindungi rahasia lembah ini, meski harus mempertaruhkan nyawanya. Cahaya senter semakin jelas, menembus dedaunan dengan sinar putih yang berkelebat liar. Suara langkah kasar menginjak ranting terdengar mendekat,
disertai tawa sinis dan teriakan perintah. Kakek Hasan merapat ke batu besar, menahan napas sekuat mungkin. Dari balik celah, matanya bisa melihat 3 orang pemburu memasuki lembah. Tubuh mereka kekar, pakaian mereka basah oleh sisa hujan malam, dan di tangan masing-masing tergenggam parang serta tongkat kayu. Ini dia jejaknya. Lihat tanah basah itu. Ada bekas kaki manusia, baru saja lewat. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah jalur air. Kakek Hasan menggigit bibirnya. Jejak itu memang miliknya. Ia terlalu lelah untuk menyamarkannya tadi. Jantungnya berdegup kencang. Sementara di balik pohon berlubang, induk orang utan memeluk anaknya erat-erat. Matanya berkilat penuh kewaspadaan. Ketiga pemburu itu terus bergerak ke arah mata air. Seorang lelaki tua berwajah keras yang tampaknya pemimpin mereka berhenti, lalu menatap pancuran jernih di tengah lembah. Lihat ini, mata air. Jernih sekali. Kalau juragan tahu tempat ini, kita bisa kaya mendadak. Air seperti ini bisa dijual, dijadikan sumber baru. Suaranya berat dan penuh ambisi. 2 orang lainnya mengangguk cepat. Matanya berbinar tamak. Tapi dulu pastikan dulu, orang tua itu kemana? Jangan sampai dia lapor ke warga, ujar salah satu dari mereka dengan nada curiga. Kakek Hasan merasakan darahnya berdesir. Ia sadar, jika mereka menemukannya, ia tidak hanya kehilangan kebebasan, tapi juga rahasia tempat ini akan jatuh ke tangan juragan kayu. Dengan keberanian yang tak pernah ia sangka muncul dalam dirinya, kakek Hasan perlahan berdiri dari balik batu. Langkahnya gemetar, tapi matanya mantap. Aku ada di sini, ucapnya pelan. Suaranya serak menembus kesunyian lembah. Ketiga pemburu itu terkejut. Senter mereka segera menyorot ke arahnya. Kau, orang tua busuk. Jadi kau yang melepaskan jerat kami semalam? Teriak salah satu, matanya melotot. Kakek Hasan menatap mereka tenang. Aku hanya menolong makhluk yang terluka. Hutan ini bukan milik juragan atau kalian. Hutan ini titipan Allah untuk semua makhluk. Ucapannya membuat para pemburu tertawa terbahak. Dengar itu? Si tua ini bicara seperti pahlawan. Kau pikir bisa melawan juragan dengan tubuh ringkihmu? Ejek mereka sambil mendekat. Kakek Hasan menggenggam erat parang tumpul di pinggangnya. Tangannya gemetar, tapi hatinya bergetar lebih keras oleh tekad. Ia tahu tubuhnya rapuh, tapi ia tidak boleh mundur. Tiba-tiba, suara berat bergemuruh dari balik pepohonan. Induk orang utan keluar dari persembunyian. Tubuhnya tegak, matanya menyala marah. Suara geramannya memecah udara, membuat ketiga pemburu itu mundur selangkah. Anak orang utan yang masih lemah meringkuk di balik lubang pohon, tapi tatapan induknya penuh keberanian. Para pemburu mendadak pucat. Ah, ada orang utan besar. Ini berbahaya, Pak, bisik salah satu sambil memegang erat parang. Pemimpin mereka meludah ke tanah. Jangan takut, ini kesempatan. Jika kita bisa tangkap induknya, juragan pasti bayar mahal. Kakek Hasan merasa darahnya mendidih. Ia melangkah ke depan, berdiri di antara pemburu dan induk orang utan. Suaranya keras meski tubuhnya gemetar. Langkahi mayatku dulu kalau ingin menyentuh mereka. Kata-kata itu menggantung di udara, menampar keheningan lembah. Para pemburu terdiam sejenak, lalu tertawa sinis lagi. Namun, kali ini ada keraguan di wajah mereka. Induk orang utan menggeram lagi, menggedor tanah dengan tangannya yang besar. Suara itu membuat tanah bergetar, seolah hutan ikut marah. Burung-burung beterbangan panik dari kanopi, dan suara serangga mendadak terdiam. 3 lawan 1. Kakek Hasan tahu ia takkan menang dalam pertarungan fisik. Tapi ia yakin, keberaniannya hari ini akan menjadi penentu. Pemimpin pemburu itu mengangkat tangannya, memberi aba-aba menyerang. Tangkap dia dulu, lalu hewannya. Mereka maju perlahan, parang terangkat, mata penuh kebencian. Kakek Hasan mencengkeram gagang parangnya erat-erat, napasnya terengah. Ia siap mati hari ini jika itu artinya melindungi hutan dan makhluk yang pernah ia selamatkan.
Di balik punggungnya, induk orang utan menegakkan tubuh, siap melawan. Suara detak jantung kakek Hasan berpacu dengan suara langkah para pemburu yang semakin mendekat. Lembah rahasia itu menjadi saksi sebuah pertempuran yang tak terelakkan. Langkah-langkah kasar para pemburu makin dekat. Cahaya senter mereka berputar liar, menyorot wajah kakek Hasan yang berkeringat dingin. Lelaki tua itu berdiri di depan induk orang utan. Tangannya gemetar menggenggam parang tumpul. Sementara di belakangnya, induk orang utan berdiri tegap, bulu basahnya berdiri, menggeram rendah seperti guntur dari perut bumi. Pemimpin pemburu, lelaki berwajah keras dengan bekas luka di pipi, meludah ke tanah dan mengangkat parang. Singkirkan orang tua itu. Tangkap hewan ini. Juragan akan bayar mahal. Dua pemburu lain langsung maju. Suara kaki mereka meremas tanah becek. Parang berkilat terkena pantulan cahaya lampu. Kakek Hasan mengangkat parang tuanya, bersiap menahan serangan. Napasnya memburu, tapi tekadnya lebih keras daripada tubuhnya yang rapuh. Serangan pertama datang cepat. Parang pemburu menyabet udara. Kakek Hasan menangkis seadanya. Dentuman logam beradu menggema di dalam lembah. Getarannya membuat tangannya sakit, hampir terlepas. Namun ia bertahan. Induk orang utan tak tinggal diam. Ia mengaum keras, melompat ke arah salah satu pemburu, membuat tanah bergetar. Tubuh besar itu menghantam dada lawannya, membuat pria itu terpental menabrak pohon. Jeritan kesakitan terdengar, sementara dua lainnya kaget dan mundur beberapa langkah. Suasana menjadi kacau. Burung-burung beterbangan dari kanopi, suara jangkrik terdiam, dan hanya tersisa suara teriakan, benturan logam, dan auman marah. Kakek Hasan berusaha menyerang balik. Ia mengayunkan parang tumpulnya ke arah salah satu pemburu. Meski tak tajam, hantaman itu mengenai lengan lawan, membuatnya meringis dan menjatuhkan parang. Namun pemimpin mereka maju cepat, menendang perut kakek Hasan hingga tubuh renta itu terhuyung jatuh ke tanah. Dasar tua bangka, kau berani melawan juragan, teriaknya penuh kebencian. Kakek Hasan terbatuk, tanah dan darah bercampur di bibirnya. Ia merangkak, mencoba bangkit meski tubuhnya lemah. Dalam hatinya, ia berdoa lirih, "Ya Allah, beri aku kekuatan meski hanya sekali ini." Induk orang utan kembali mengaum. Kali ini lebih keras, suaranya memecah udara. Ia menyerang pemimpin pemburu, menghantam dengan kedua lengannya yang kokoh. Pertarungan liar pecah. Parang menebas udara, tapi induk orang utan lebih gesit, menghindar, lalu menyerang balik. Salah satu pemburu yang masih sadar mencoba menusuk dengan tombak bambu, tapi induk itu meraih dan mematahkan tombak seketika. Jeritan ketakutan pecah. Tubuh pria itu mundur terbata-bata. Sementara itu, kakek Hasan dengan sisa tenaganya bangkit. Tangannya bergetar, tapi matanya tajam. Ia meraih batu besar di tanah, lalu melemparkannya ke arah pemimpin pemburu. Batu itu menghantam pundaknya, membuat parang hampir terlepas. Pemimpin itu meraung marah, menoleh tajam ke arah kakek Hasan. "Kau mau mati, tua bangka," teriaknya. Ia berlari ke arah kakek Hasan dengan parang terangkat tinggi. Kakek Hasan menutup mata sesaat, tapi sebelum tebasan itu mengenai tubuhnya, induk orang utan melompat, menghadang dengan tubuh besar. Tebasan parang hanya menggores bulu tebalnya. Dengan kekuatan penuh, induk itu menghantam dada pemimpin pemburu, menjatuhkannya ke tanah. Jeritan keras terdengar ketika tubuh besar itu menekan pemimpin pemburu. Tanah bergetar, dan parang terlepas jauh. Dua pemburu lain yang tersisa panik, berlari meninggalkan lembah, teriakannya memudar di telan hutan. Hening kembali turun, hanya tersisa napas berat kakek Hasan dan suara geraman rendah induk orang utan yang masih berdiri di atas pemimpin pemburu. Lelaki itu terkapar, terengah-engah, matanya penuh ketakutan. Kakek Hasan mendekat, meski tubuhnya goyah. Ia menatap pemimpin itu, lalu berkata dengan suara lirih tapi tegas, "Inilah balasan bagi keserakahanmu. Hutan bukan milik juraganmu, hutan adalah milik Allah, titipan untuk semua makhluk."
Pemimpin itu tak mampu menjawab. Tubuhnya gemetar. Wajahnya pucat pasi. Induk orang utan akhirnya melepaskan tekanannya. Lalu mundur. Ia menoleh ke arah kakek Hasan. Matanya lembut, seolah berterima kasih. Ia kemudian menggendong anaknya, lalu perlahan melangkah pergi meninggalkan lembah. Kakek Hasan berdiri terdiam, tubuhnya penuh luka, tapi hatinya bergetar. Ia baru saja menyaksikan bagaimana keberanian kecil bisa mengubah segalanya. Namun ia tahu, ini belum berakhir. Juragan Kayu tidak akan tinggal diam jika mendengar para pemburunya kalah. Ia menatap mata air jernih di tengah lembah, lalu berbisik lirih. Tempat ini harus dijaga, dengan nyawa sekalipun. Senja jatuh perlahan di desa kecil di tepi hutan. Langit berwarna jingga kelam, seakan menyimpan firasat buruk. Di beranda rumah kayu besar berukir mewah, Juragan Samiran duduk dengan wajah merah padam. Tangannya mengepal, memukul meja hingga gelas di atasnya berguncang. Di hadapannya, dua pemburu yang berhasil melarikan diri dari lembah berlutut gemetar. Wajah mereka pucat, penuh goresan, dan pakaian mereka berantakan. Nafas mereka masih terengah setelah berlari pulang membawa kabar buruk. "Apa katamu?" bentak juragan. Matanya melotot. "3 orang kalian, bersenjata lengkap, kalah oleh satu kakek renta." Salah satu pemburu menunduk. Suaranya terbata. "Bukan hanya dia, juragan. Ada orang utan besar. Ia menyerang kami. Kawan kami tertinggal di sana. Mungkin sudah." Kalimatnya terhenti, ditelan ketakutan. Juragan Samiran menepuk meja lebih keras. Hampir membuat kayu itu retak. "Bodoh. Kalian dipermalukan oleh hewan. Dan kalian biarkan orang tua itu menghalangi urusanku." Ia berdiri, tubuhnya besar, perutnya menonjol, tapi sorot matanya tajam penuh ambisi. Selama ini, ia menguasai desa dengan cara licik, membeli tanah warga murah, menebang hutan sesuka hati, lalu menjual kayu ke kota besar. Kini, kabar tentang mata air rahasia di lembah membuat hatinya semakin tamak. Jika benar ada mata air di hutan dalam, itu akan jadi milikku. Aku akan kirim lebih banyak orang, bawa senjata, bahkan kalau perlu aku sendiri yang turun. Tidak ada yang boleh menghalangi. Apalagi hanya seorang kakek miskin tak berguna. Suaranya bergetar penuh amarah. Para anak buah hanya menunduk. Mereka tahu, sekali juragan memutuskan sesuatu, tak ada yang bisa menahannya. Sementara itu, di bilik sederhana di pinggir hutan, kakek Hasan berbaring di tikar pandan. Tubuhnya penuh memar. Napasnya berat. Malam dingin menelusup melalui dinding bambu. Namun matanya masih terbuka, menatap langit-langit dengan rasa cemas. Ia tahu, pertempuran di lembah tadi hanyalah awal. Juragan Samiran pasti tidak akan tinggal diam. Ia akan mengirim lebih banyak orang, lebih kuat, lebih kejam. Kakek Hasan menggenggam erat kain tipis yang menutupi tubuhnya, berbisik lirih. "Ya Allah, lindungi hutan ini, lindungi makhluk-makhluk yang tak mampu bersuara." Di luar, angin malam berhembus, membawa suara hutan yang anehnya terdengar lebih hidup daripada biasanya. Suara burung malam, gesekan daun, dan gemericik air dari jauh seolah menjawab doa kakek Hasan. Keesokan paginya, kabar cepat menyebar di desa. Orang-orang berbisik bahwa Juragan Samiran sedang murka. Katanya, ia akan mengirim belasan orang untuk memburu kakek Hasan dan menangkap orang utan besar yang disebut-sebut muncul di hutan dalam. Warga cemas, tapi mereka tak berani melawan. Juragan terlalu berkuasa. Namun diam-diam, beberapa orang justru merasa iba. Mereka tahu kakek Hasan bukan orang jahat. Mereka pernah melihat sendiri bagaimana lelaki tua itu sering menolong tanpa pamrih, meski hidupnya serba kekurangan. Desas-desus mulai muncul. Mungkin kali ini Juragan sudah keterlaluan. Siang itu, Juragan Samiran berdiri di halaman rumah besarnya, dikelilingi belasan anak buah bersenjata parang, tombak, bahkan senapan tua. Wajahnya penuh ambisi. "Hari ini, kita kuasai lembah itu. Kita tangkap orang tua itu hidup atau mati, dan hewan itu kubawa sebagai tanda kekuasaanku."
Sorak-sorai anak buahnya menggema. Langkah-langkah kasar mereka meninggalkan desa, menuju hutan dengan amarah dan keserakahan. Di dalam bilik, kakek Hasan merasakan firasat buruk. Ia berdiri perlahan, meski tubuhnya masih sakit. Tangannya meraih tongkat tua di sudut ruangan. Ia tahu, pertempuran berikutnya tak bisa dihindari. Kalau ini memang jalan yang harus kujalani, aku akan hadapi, bisiknya, menatap jalur hutan yang sunyi tapi menyimpan badai. Di kejauhan, suara burung enggang menggema keras, seakan memberi peringatan. Hutan bersiap, dan di jantungnya, rahasia besar menunggu terungkap. Langkah kaki belasan orang bergema berat, meremukan ranting dan daun kering di sepanjang jalan setapak. Juragan Samiran berjalan paling depan, wajahnya menegang, matanya menyala oleh keserakahan. Di pundaknya tergantung senapan tua yang jarang ia gunakan, tapi hari ini ia bawa sebagai simbol kekuasaan. Para anak buahnya membawa parang, tombak, bahkan beberapa jerat besi untuk menangkap hewan. Hutan yang biasanya riuh oleh suara burung, anehnya terasa berbeda. Seakan seluruh makhluk menahan napas, menanti sesuatu. Angin berembus kencang, membawa aroma tanah basah dan getah pohon yang pekat. Kenapa hutan ini terasa aneh? Bisik salah satu anak buah dengan wajah pucat. Juragan Samiran mendengus sinis. Dasar pengecut. Hutan ini milikku. Dan sebentar lagi sumber mata air itu juga milikku. Jalan terus. Namun di balik keangkuhannya, bahkan ia merasakan ada sesuatu yang tak biasa. Setiap langkah terdengar bergema lebih keras. Setiap daun yang jatuh terdengar bagai peringatan. Sementara itu, di bilik sederhananya, kakek Hasan duduk di tepi tungku. Api kecil berkelip, memantulkan cahaya di wajahnya yang letih. Ia tahu Juragan Samiran pasti sedang menuju lembah rahasia. Ia menutup mata, merasakan denyut hutan. Seolah-olah pepohonan sendiri sedang berbisik kepadanya. Dengan hati-hati, ia berdiri, membawa tongkat kayu dan parang tumpul yang sudah lama menjadi temannya. Tubuhnya rapuh, tapi langkahnya teguh. Kalau ini hari yang menentukan, aku tidak boleh lari, gumamnya lirih. Ia berjalan menyusuri jalur lama menuju lembah. Setiap pijakan terasa berat, tapi juga seakan didorong oleh kekuatan tak terlihat. Di sisi lain, Juragan Samiran dan pasukannya akhirnya sampai di mulut lembah rahasia. Cahaya matahari jatuh indah di atas mata air jernih, membuat tempat itu tampak seperti surga tersembunyi. Namun tatapan juragan dipenuhi keserakahan. Lihat, inilah yang akan membuat kita kaya. Serunya penuh kemenangan. Anak buahnya bersorak, tapi kegembiraan mereka tak berlangsung lama. Tiba-tiba, suara keras memecah udara. Suara auman panjang, berat, menggema dari dalam hutan. Burung-burung beterbangan panik, ranting-ranting jatuh. Dari balik pepohonan, bayangan besar bergerak cepat. Induk orang utan muncul lagi. Kali ini tidak sendiri. Dari kanopi, beberapa orang utan lain berayun, mengaum keras. Suara mereka berlapis-lapis, membuat anak buah juragan gentar. Salah satu anak buah berbisik ketakutan. Juragan, ini tidak biasa. Hewan-hewan ini seolah melindungi tempat ini. Juragan Samiran meludah, meski wajahnya tegang. Jangan bodoh. Mereka cuma binatang. Tangkap. Ia mengangkat senapannya, menodong ke arah induk orang utan. Namun sebelum pelatuk ditarik, suara berat terdengar dari sisi lembah. Hentikan. Semua kepala menoleh. Dari balik semak, kakek Hasan muncul. Tubuhnya ringkih, wajahnya penuh luka dan lelah, tapi matanya menyala dengan keberanian yang tak biasa. Tongkat kayu menompang langkahnya, namun suara yang keluar dari bibirnya tegas. Hutan ini bukan milikmu, juragan. Tempat ini adalah titipan Allah untuk manusia dan semua makhluk. Jika kau terus serakah, bukan hanya hutan yang binasa, tapi hidupmu juga akan menerima balasannya. Juragan Samiran tertawa keras, suaranya penuh ejekan. Omong kosong.
Kau pikir kata-kata seorang tua renta bisa menghentikanku? Aku punya uang. Aku punya pasukan. Aku punya senjata. Kau hanya seorang penghalang yang tidak tahu diri. Ia mengangkat senapan, menodong tepat ke arah kakek Hasan. Para anak buah menahan napas, sebagian melirik takut ke arah hutan yang kini seolah semakin hidup. Angin berputar, ranting-ranting bergoyang, suara binatang semakin keras. Tepat ketika pelatuk hendak ditekan, tanah di bawah kaki juragan bergetar. Gemuruh terdengar, seolah bumi sendiri marah. Pohon besar di sisi lembah tiba-tiba ambruk, menutup jalan keluar. Anak buah berteriak panik, beberapa terjatuh. Juragan sendiri terhuyung, hampir menjatuhkan senapannya. Induk orang utan mengaum keras, meloncat ke depan, berdiri di antara kakek Hasan dan para pemburu. Sorot matanya menyala, penuh keberanian. Hewan-hewan lain di kanopi ikut bersuara, menciptakan simfoni alam yang membuat bulu kuduk berdiri. Kakek Hasan menggenggam tongkatnya erat-erat, berdiri di samping induk orang utan. Untuk pertama kalinya, manusia dan hewan berdiri bersama melawan keserakahan. Juragan Samiran menatap sekeliling dengan wajah pucat. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan yang nyata. Dan hutan, seolah sedang menunggu, siap menjatuhkan hukumannya. Suasana di lembah rahasia mendidih. Gemuruh tanah, auman hewan, dan teriakan anak buah juragan bercampur menjadi satu. Juragan Samiran berdiri dengan senapan terarah, tapi jemarinya gemetar. Entah karena marah atau karena takut, tak seorang pun bisa membedakan. Induk orang utan melangkah maju, tubuhnya kokoh bagai tembok hidup. Di sampingnya, kakek Hasan berdiri dengan tongkat kayu. Meski tubuhnya rapuh, wajahnya tegar, seolah hutan sendiri memberi keberanian. Juragan, suara kakek Hasan serak, tapi jelas. Hentikanlah. Kau sudah cukup banyak merampas. Hutan ini takkan selamanya dia melihat keserakahanmu. Juragan mendengus, lalu tertawa kasar. Kau pikir aku takut dengan ocehan seorang tua miskin? Semua ini milikku. Air ini, tanah ini, bahkan hewan ini akan jadi daganganku. Kau hanyalah batu kecil di jalanku. Ia mengangkat senapan, bidikan diarahkan tepat ke dada kakek Hasan. Beberapa anak buah yang masih bertahan menahan napas, wajah mereka tegang. Sebagian lain sudah berlari panik setelah pohon besar tumbang menutup jalan keluar. Tiba-tiba, sebelum pelatuk ditarik, suara gemuruh lebih keras datang dari atas tebing lembah. Batu-batu besar yang sejak tadi longgar akibat hujan deras mulai meluncur. Tanah longsor. Jeritan panik pecah. Batu-batu menghantam tanah, menimbulkan debu tebal. Anak buah juragan berhamburan, sebagian tertimpa dan tak sempat melarikan diri. Juragan Samiran sendiri terhuyung, senapannya terlepas dari tangan, jatuh dan terbawa lumpur. Tuan, hati-hati. Salah satu anak buah mencoba menariknya, tapi juragan mendorong kasar. Jangan sentuh aku. Aku bisa sendiri, teriaknya. Namun tanah di bawah kakinya semakin licin. Lumpur menyeret perlahan, membuat tubuh besar itu kehilangan keseimbangan. Juragan meronta, tapi semakin ia melawan, semakin dalam ia terperosok. Kakek Hasan berusaha maju, mencoba mengulurkan tongkatnya. Meski juragan adalah musuhnya, nurani kakek Hasan tak sanggup melihat manusia binasa begitu saja. Peganglah, cepat, teriaknya. Juragan menoleh, wajahnya penuh panik. Untuk sesaat, ia ragu. Tangannya hampir meraih tongkat itu. Tapi keserakahan yang menutup hatinya membuat ia malah mencoba mendorong kakek Hasan agar jatuh bersamanya. Induk orang utan mengaum keras, melompat, dan menghantam tanah di depan kakek Hasan, membuat juragan kehilangan kesempatan. Lumpur akhirnya menyeretnya lebih dalam, hingga tubuhnya terhisap bersama senyapnya longsoran. Jeritan terakhirnya memantul di tebing, lalu lenyap di telan hutan. Hening. Debu tebal menutup pandangan, hanya tersisa suara napas berat kakek Hasan dan auman rendah induk orang utan.
Perlahan, kabut debu menghilang. Lembah kembali menampakkan wajahnya, meski kini penuh lumpur dan batu runtuh. Kakek Hasan terduduk, matanya kosong menatap bekas tempat juragan lenyap. Itulah kesudahan orang yang tamak, bisiknya lirih. Induk orang utan menoleh padanya, mata coklatnya lembut. Ia mendekat, lalu menyentuh bahu kakek Hasan dengan tangan besarnya, seolah memberi penguatan. Anak orang utan yang sudah mulai pulih berayun turun dari dahan, mendekat dan duduk di samping kakek Hasan dengan tenang. Langit perlahan cerah. Sinar matahari menembus celah awan, jatuh di atas mata air jernih yang masih memancar dari retakan batu. Pancaran itu berkilau indah, seakan lembah sedang tersenyum lega setelah keadilan ditegakkan. Kakek Hasan menutup mata, air bening menetes di sudutnya. Ia tahu, Allah telah menunjukkan kuasanya, bahwa keserakahan pasti akan mendapatkan balasan, cepat atau lambat. Di kejauhan, terdengar suara-suara warga yang mulai masuk hutan, khawatir dengan kabar tentang juragan dan pasukannya. Mereka mendekat dengan wajah cemas, tapi tertegun saat melihat kakek Hasan berdiri bersama induk orang utan di tepi mata air. Seorang warga berbisik, "Subhanallah, lihatlah," seakan hutan sendiri melindungi beliau. Hari itu menjadi saksi bahwa seorang kakek miskin, dengan hati yang tulus, mampu menjaga sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta, keseimbangan antara manusia, hewan, dan alam. Dan bagi Juragan Samiran, hutan yang selama ini ia sakiti akhirnya menjatuhkan hukumannya sendiri. Hari-hari setelah peristiwa itu menjadi titik balik bagi seluruh desa. Kabar kematian Juragan Samiran menyebar cepat. Orang-orang awalnya terkejut, sebagian tak percaya, tapi ketika para anak buah yang selamat kembali dengan wajah pucat dan ketakutan, mereka semua tahu bahwa hutan telah menjatuhkan hukumnya. Tidak ada lagi tangan besi yang menekan mereka. Tidak ada lagi jerat-jerat besi yang dipasang sembarangan. Tidak ada lagi pohon-pohon yang ditebang rakus tanpa izin. Hutan kembali bernapas lega. Suara burung kembali riuh. Mata air mengalir jernih tanpa gangguan, dan lembah rahasia yang dulu hanya diketahui kakek Hasan kini menjadi sumber kehidupan baru bagi warga. Warga desa perlahan mendekati kakek Hasan dengan penuh hormat. Mereka yang dulu mengabaikan dan bahkan meremehkannya, kini menundukkan kepala di hadapannya. "Kakek, tanpa keberanianmu, mungkin hutan ini sudah hancur. Kami berhutang nyawa dan kehidupan pada kakek," ucap seorang pemuda desa dengan mata berkaca-kaca. Kakek Hasan hanya tersenyum tipis. Garis wajahnya yang tua memancarkan keikhlasan. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan setiap manusia, menolong yang lemah, menjaga titipan Allah. Selebihnya, semua ini adalah kuasanya." Hari demi hari, mata air di lembah itu menjadi berkah. Warga membangun saluran bambu untuk mengalirkan air ke desa, membuat sawah-sawah mereka kembali hijau, dan anak-anak bisa bermain tanpa haus. Mereka menamai tempat itu Mata Air Rahmat, sebagai tanda bahwa dari hutanlah datang pertolongan. Induk orang utan dan anaknya masih sering muncul di tepi lembah. Tidak lagi dengan mata penuh takut, melainkan dengan tatapan yang lembut. Seakan ada ikatan batin yang tak kasat mata antara mereka dan kakek Hasan. Kadang-kadang, anak orang utan itu berayun mendekat, duduk di dekat kakek Hasan, menerima buah pisang atau mangga yang diberikannya. Malam-malam kakek Hasan tak lagi sunyi. Ia sering duduk di beranda biliknya, ditemani suara gemericik air dari kejauhan dan kicau burung malam. Hatinya damai, meski tubuhnya semakin renta. Ia tahu hidupnya kini tak lagi kosong. Ia memiliki sesuatu yang lebih besar dari sekadar harta. Ia memiliki kepercayaan hutan, penghormatan warga, dan kedamaian batin. Warga desa akhirnya bersepakat. Mereka mengangkat kakek Hasan sebagai penjaga kehormatan hutan dan mata air. Sebuah tanggung jawab yang ia terima dengan rendah hati. Ia tidak pernah meminta kekayaan, tapi hutan memberinya hadiah yang lebih agung. Kehidupan yang kembali seimbang. Dan bagi orang-orang yang melihatnya, kisah ini menjadi pengingat abadi, bahwa keserakahan, sekuat apapun, pada akhirnya akan runtuh oleh kuasa Allah. Bahwa kebaikan kecil, seperti menyelamatkan makhluk terluka,
bisa berbuah besar dan mengubah jalan hidup. Di akhir usianya, kakek Hasan sering berdoa di tepi mata air itu. Ya Allah, terima kasih atas karunia MU. Biarlah hutan ini tetap terjaga, agar generasi setelahku bisa merasakan rahmat yang sama. Dan suara air yang mengalir, auman lembut orang utan, serta desau angin dari pepohonan seolah menjawab doanya. Sebuah simfoni alam yang menyatakan bahwa keadilan telah ditegakkan, dan rahasia hutan tetap dijaga.